Weh, lagi ngapain lo? Ya. Oh ini lagi main Plant vs Zombie. Jadi itu ceritanya dia itu tanaman lawan zombie. Tuh lihat sendiri kan. Oh iya, ngomong soal tanaman, kan ada tugas PKW tentang tanaman hias. Lupa. Udah. Ayo deh. Ah. Ya, kembali lagi dengan saya Wahyu Bongke dari kelas 10H, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman hias. Nah, kali ini saya akan bacanya di buku aja karena memang yang lebih lengkapnya ini ada di buku dibandingkan di PPT, tapi nanti yang saya akan tunjukkan itu nanti yang di PPT saja. Oke, baik. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama itu jenis tanaman hias yang paling baik dikoleksi, yaitu yang pertama ada anggrek bulan dengan harga 310.000, anggrek hitam 153.000, anggrek wiber berbulu 107.000, anggrek kebutan dengan harga 122.000, dan anggrek larat dengan harga 81.800. Nah, kali ini kita akan bahas yang termahal aja, yaitu anggrek bulan dengan harga 310.000. Nah, anggrek bulan itu apa sih? Anggrek bulan itu adalah salah satu bunga nasional di Indonesia. Nah, pertama kali ditemukan oleh seorang botani botani Belanda, Dr. Karl Bloem. Tanaman ini tersebar luas mulai dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Australia hingga ke Papua. Ciri-cirinya dia memiliki mahkota. Salah satu keindahannya itu terdapat pada bunganya. Dia memiliki 3 lem mahkota yang dilindungi oleh 3 kelopak bunga. Nah, biasanya sebelum mekar kelopak bunga ini belum memiliki ukuran yang kecil dan berwarna hijau. Lalu dia memiliki sedikit kearuman dan waktu mekar yang lama, serta dapat tumbuh hingga diameter 10 cm lebih. Nah, lalu daunnya berwarna hijau dengan bentuk manjang, akar-akarnya juga berwarna putih dan berbentuk bulat. Nah, serta terasa berdaging. Lalu manfaatnya itu anggrek bulan itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi untuk dijual itu memiliki keuntungan yang sangat tinggi juga. Nah, itu bisa untuk persilangan, koleksi, bunga potong, dan penghias ruangan maupun taman. Nah, lebih dari sekedar tanaman hias, anggrek bulan juga dikenal memiliki manfaat kesehatan, bisa buat pengobatan tradisional dan sebagainya. Tanaman ini juga menjadi simbol ketenangan dan keagungan, menjadi seringkali dikaitkan dengan kemewahan dan keindahan yang halus. Nah, lalu itu tadi barusan adalah pengetahuan umum atau pengetahuan yang biasa di masyarakat, yaitu yang tadi aku sebutkan, pengertian, ciri-ciri, dan manfaat. Nah, lalu yang kedua, nomor 2, yaitu teknik budidayanya. Nah, yang ada 2 soal juga. Yang pertama media tanam, dan kedua cara menanam. Ketiga deh maksudnya. Dan ketiga adalah cara perawatan. Nah, media tanamnya, yang pertama itu ada moss putih. Moss putih itu memiliki manfaat yang positif bagi tumbuhan anggrek, terutama pada varietas anggrek bulan ini dibandingkan anggrek-anggrek pada biasanya. Nah, tapi bagi pemilik yang cenderung memberi air kepada tanamannya, ini penggunaan moss putih dapat berdampak buruk. Dampak buruknya itu bagaimana? Lebih lengkap lagi bisa kalian searching saja di internet, karena di sini tuh yang aku tulis tuh nggak semuanya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sabut kelapa. Sabut kelapa ini digunakan sebagai media tanam, tapi sebelum digunakan perlu dilakukan pengeringan selama 1 minggu teman-teman. Biar apa? Biar racun-racun yang ada di dalam sabut kelapa ini hilang dan tidak terkena pada tanaman. Lalu yang ketiga ada arang. Arang ini punya kemampuan untuk menyerap kelembapan berlebih sehingga mencegah akar itu bisa membusuk. Nah, tapi perlu diingat, penggunaan arang ini mungkin akan kekurangan nutrisi, jadi perlu pemupukan tambahan. Lalu yang keempat ada pecahan bata merah. Pecahan bata merah ini punya stabilitas fisik bagi tanaman dan mendukung sirkulasi udara yang baik. Jadi sangat baik untuk tanaman anggrek bulan ini. Namun perlu diingat bahwa pecahan bata merah ini sama seperti arang tadi, yaitu akan berpotensi kekurangan nutrisi. Jadi perlu dilakukan pemupukan tambahan. Lalu yang kelima adalah kulit kayu pinus. Dia itu bisa memberikan penampilan yang estetis dan mendukung pertumbuhan anggrek bulan. Nah, kulit ini juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah, jadi mencegah akar yang terlalu basah dan membusuk juga. Nah, tapi perlu diingat, kalau kulit pinus ini dapat berkompaksi seiring waktu, jadi perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Lalu yang nomor B itu adalah cara menanam. Nah, yang pertama
langkah-langkah menanamnya adalah yang pertama, pilih bibit anggrek bulan yang sehat. Ciri-cirinya itu daunnya hijau dan akarnya yang berwarna putih. Lalu 2, gunakan media tanam seperti yang tadi aku sebutin. Lalu yang ketiga, pilih pot transparan dengan lubang drainase. Contohnya itu seperti ada di PPT ini. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah letakkan bibit anggrek di pot dan atur posisi akarnya supaya tidak berantakan. Nah, yang terakhir adalah cara perawatannya. Gimana sih cara perawatan anggrek bulan ini? Apakah ribet atau mudah? Nah, yang pertama adalah siram anggrek sekitar 1-2 kali seminggu. Nah, atau saat media tanam terlihat kering. Jadi harus disiram tuh kalau udah kira-kira kelihatan kering gitu. Nah, lalu yang kedua adalah letakkan anggrek di depan dengan cahaya terang. Tapi jangan ditaruh dengan sinar matahari langsung yang terlalu kuat juga. Nah, yang ketiga, jaga kelembapan sekitar 60-70%. Itu bisa kalian kira-kira. Lalu yang keempat, berikan pupuk khusus anggrek setiap 2-3 kali minggu. 2-3 kali seminggu sekali. Contoh gambarnya ada seperti di PPT ini. Yang kelima adalah sering-sering bersihkan daunnya dari hama dan penyakit. Dan keenam, periksa anggrek supaya untuk memastikan tidak ada hama dan penyakit juga. Oke, sekian presentasi dari saya, Wahyu Bungti. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.